Halo guys, mau cerita apa lagi ya? Cerita pengalaman naik kereta Jaka Tingkir 256 kali ya. Ekonomi New Generation. Enak sih, tempat duduknya enak. Ada colokannya juga. Oh ya, gue duduknya di 8D. Itu view-nya kena jendela penuh. Tempat duduknya juga bisa buat senderan. Jarak kaki sama bangku depan juga enak. Harganya 350.000. Ada musola juga, kantinnya juga. Review makanannya juga enak guys. Makanannya enak. Makanannya sisa sei sapi. Harganya 55.000. Gue di gerbong 1. Tadinya pikir mau di gerbong 4 apa 5 kan. Tapi pas dicek, pas mau beli, lah kok rame gitu kan. Terus ya udah deh, nggak jadi, udah gerbong 1 aja lah gitu kan. Staffnya juga ramah. Dari stasiun Jatinegara. Untuk stasiun Jatinegaranya juga bagus juga ya, kalau soal keretanya ya so far bagus lah. Halo guys, ini next cerita berikutnya lah ya. Jadi ini gue mau cerita, sebenarnya sih cerita ini udah gue persiapkan dari dulu. Jadi cerita gue ini tentang cerita bokap gue, pengalaman gue juga. Jadi pokoknya sebelum corona, bokap gue itu sempat kena jantung penyakitnya, lalu lama-lama ke diabetes, baru ke ginjal. Udah deh, kalau udah diabetes itu pasti larinya ke ginjal deh. Jadi pertama itu jantung, diabetes, ginjal. Waktu yang ginjal itu masih pakai obat. Terus kayaknya mungkin 2 tahun apa 3 tahun 4 tahun berikutnya pakai insulin. Pokoknya riwayat penyakitnya itu ya guys. Nah, sebelum bapak gue masuk ke rumah sakit, gue itu udah bertanda, wah ini kayaknya bapak gue bakal masuk rumah sakit lagi nih. Jadi pas malam-malam gue mau tidur, gue itu mata kiri gue itu kedut-kedut. Mata kiri bawah gue itu kedut-kedut. Tapi kedut-kedutnya itu apa, hebat gitu loh. Maksudnya kayak bukan kedut-kedut yang sekali 2 kali, tapi ini kayak terus-terusan gitu. Itu tanda bahaya gue sih sebenarnya guys. Itu tanda peringatan gitu loh. Mungkin supaya gue nggak kaget kali ya. Jadi bersyukur juga sih gue punya sign dari Tuhan seperti itu. Pokoknya tiap malam mata kiri bawah gue tuh kedut-kedutan terus gue kayak, waduh ini bapak gue masuk rumah sakit lagi nih kayaknya. Atau jangan mau meninggoy gitu kan. Wah, tapi saat itu gue denial kalau meninggoy. Nah terus udah tuh, akhirnya sebulan 2 bulan masuk rumah sakit, masuk ICU, sempat koma. Setelah itu bokap gue sembuh lagi. Maksudnya kayak bukan sembuh ya, maksudnya kayak tiba-tiba bisa sehat gitu loh, tiba-tiba bisa berdiri gitu kan. Berarti gue, wah petanda nih gitu kan, tiba-tiba bisa sehat lagi gitu kan. Pas bokap gue udahlah balik ke rumah, bokap gue minta balik ke rumah, nggak mau dirawat di rumah sakit. Akhirnya pas balik ke rumah dia menceritakan pengalaman dia pas koma. Nggak tahu ya dia sadar apa nggak tuh ya pas dia ngomong cerita itu. Jadi dia ceritanya itu udah mau meninggal katanya, udah mau hampir mati katanya. Tapi dia sempat dia mimpi apa mungkin, pokoknya dia menceritakan lah gitu. Dia tuh waktu itu bokap gue itu cerita dia mau naik pesawat katanya, disuruh untuk naik pesawat terbang. Nah tapi bokap gue ini bandel, bokap gue ini nggak ikut naik pesawat terbang. Itu ceritanya ya guys. Itu ya akhirnya mungkin dia nggak ikut naik pesawat terbang, akhirnya dia balik ke bumi dong. Nah habis balik ke bumi, nah dia cerita lagi tuh. Dia cerita bilang ke gue gini, lu tau gak sih katanya, di ya
intinya di dunia bawah gitu, di dunia bawah gitu, maksudnya neraka itu adanya itu dia ceritanya, dia bilang di jalanan gitu banyak banget potongan-potongan tubuh manusia, ada pokoknya kayak ceceran saus tomat gitu. Terus dia bilang lagi kalau di sana dingin banget katanya, tuh udah dingin gelap deh katanya. Mungkin ya kayaknya bapak gue diajak untuk tur neraka kali ya, tur level 1 sama level 2 kali ya. Terus dia bapak gue mungkin hidup lagi, maksudnya kembali ke bumi, ngasih tahu gue untuk memberitahu kepada teman-teman semua bahwa neraka itu ada. Jadi buat teman-teman ya jangan berbuat jahat ya guys. Selama bapak gue sakit, masuk rumah sakit, sampai dia terakhir meninggal, gue tuh mimpi bokap gue itu bisa 8 kali loh, 8 apa 10 kali. Cuman gue yang paling inget itu yang terakhir. Gue mimpinya bokap gue udah gak ada di kursi roda, jadi cuman kursi rodanya doang. Nah itu gue udah dikasih tahu tuh kalau bapak gue udah gak ada. Nah baru deh gue bangun tidur. Terus susternya telepon gue kalau bokap gue udah gak ada. Itu kayak dari jam 7:30 deh gitu, 7:30 pagi. Tapi gue udah dikasih tahu lewat mimpi gitu kan. Nah kenapa bisa sampai 8 apa 10 kali itu mungkin alam yang tahu ya. Mungkin supaya gue enggak kaget sih. Lebih setelah kan bokap gue udah gak ada tuh ya, gue mimpiin bokap gue kalau bokap gue itu udah di dunia yang lebih baik. Mimpi bokap gue itu lagi bantu-bantu di dimensi sana, bantu-bantu pokoknya dimensi kebutuhan lah. Dia bantu-bantu angkat-angkat barang gitu loh. Jadi gue ngeliat banyak arwah yang lagi ditugaskan untuk katanya bantu-bantu angkat-angkat barang gitu. Nah semenjak itu gue udah nggak bokapku udah di sono gitu kan, udah di kubu Tuhan. Jadi ya next story ya, ntar aku pikirin storynya apa lagi. Bye guys. Halo guys, kita next mau cerita apa ya? Cerita ini sebenarnya pernah di video gue sebelumnya yang tentang alam deh ya. Jadi kan gue udah lihat berita ya, banyak bencana alam, angin tornado, typhoon, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, perang, letusan gunung berapi. Gue lupa bulan apa ya, tapi gue udah upload sih di video gue sebelumnya. Mungkin ini singkat cerita aja kali ya, mengisi kekosongan naik kereta. Gue itu mimpi tentang alam, tentang api, kebakaran gedung, kebakaran rumah. Terus gue ngeliat letusan gunung berapi, entah letusan gunung berapi atau itu bom yang meledak. Asapnya itu asap gunung berapi itu tebal banget, parah banget deh itu. Kayak itu gue mimpi juga kaget kan. Gue ngeliat rudalnya itu masuk tabrakan ke laut, ke air, terus meledak. Airnya itu langsung kayak tsunami gitu. Nah, terus manusianya ada 3 tipe. Yang satu kena alam, maksudnya kena alam itu nggak kuat, maksudnya mungkin kena dampaknya kali ya. Terus yang kedua mampu beradaptasi, lalu yang ketiga kabur.
Jadi yang pertama itu gue mimpinya manusianya jatuh pokoknya jatuh gitulah, jatuh ke jalan. Terus yang kedua manusia yang kedua itu bertahan tapi ya sempat terpental dikit lah. Lalu yang ketiga itu kabur. Nah itu 3 tipe manusia, tapi gue udah berusaha untuk menyampaikannya lewat YouTube dan TokTok. Mimpi yang kedua itu berhubungan dengan pemerintahan, orang-orang di pemerintahan politik, entah ya mungkin di Konoha ataupun di negara lain ya, kayaknya sama aja. Kebanyakan dari mereka itu hanya lebih mementingkan diri mereka sendiri, hanya mementingkan perut mereka sendiri, kurang memperhatikan lingkungan alam sih. Karena mereka udah ditegur pun mereka tetap kurang peduli gitu loh terhadap alam. Mimpinya itu gue ngeliat banyak rumah-rumah, banyak bangunan, pemandangannya kan gunung, tapi masalahnya gunungnya itu setengahnya udah pelontos. Kebanyakan overpopulasi kayaknya. Kalau nggak overpopulasi apa kebanyakan pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan alam deh. Gue juga ngeliat di sosmed juga ada sih beberapa orang yang penanaman 1000 pohon ya, 1.000.000 pohon, itu bagus sih. Cuman tahu deh udah cukup apa belum. Jadi penting banget sih menjaga dan merawat lingkungan alam. Kenapa? Karena kan kita manusia kan tinggal di alam ya, bukan alam tinggal di manusia. Jadi please teman-teman, cintailah alam. Selamat datang di kota Solo. Orang bayar duluan.